COVID-19 menular melalui hewan peliharaan? Benarkah itu? Manusia dan hewan peliharaan hidup sangatlah berdekatan. Setiap hari menghabiskan waktu bersama dengan bercengkrama dan bermain. Namun, sempat tersebar berita bahwa hewan dapat menularkan COVID-19. COVID-19 sendiri diperkirakan bermula dari hewan kelelawar, meskipun belum banyak bukti yang menjelaskan kelelawar sebagai permulaan perpindahan virus ke manusia. Kasus tersebut terjadi pertama kali di kota Wuhan, Cina, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Terdapat beberapa laporan kasus muncul COVID-19 pada hewan. Pertama, 3 anjing di Hong Kong. Disusul pelaporan kasus harimau dan singa di kebun binatang New York, Amerika. Kemudian, pelaporan kasus yang terjadi pada kucing domestik di Wuhan, Cina, Amerika, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Rusia. Kasus terakhir terjadi di sebuah peternakan mink atau peternakan musang di Denmark. Namun tidak perlu panik. Dalam kasus tersebut, justru manusialah yang menularkan COVID-19 kepada hewan. Sementara menurut OIE, tidak terdapat bukti apabila hewan peliharaan seperti anjing dan kucing menularkan COVID-19 ke manusia. Lalu, apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, setelah bepergian, terlebih dahulu mencuci tangan sebelum memegang hewan peliharaan. Memberikan makanan yang bergizi agar imunitas hewan tetap terjaga. Dan meminimalisir kontak baik antar hewan pada lingkungan luar, hewan dengan hewan, dan hewan dengan manusia. Zoonosis. Zoonosis atau penyakit zoonotik adalah penyakit yang secara alami dapat menular dari hewan ke manusia maupun sebaliknya. Rabies. Rabies dapat menyerang anjing dan kucing dan disebabkan oleh gigitan hewan yang terinfeksi virus rhabdovirus. Rabies menyerang sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan kematian untuk hewan maupun manusia. Vaksin dapat mencegah terjadinya kasus rabies dan meningkatkan herd immunity dalam kelompok. Leptospirosis. Orang Indonesia lebih sering mengenalnya dengan penyakit kencing tikus. Daerah yang sering tergenang banjir akan menjadi daerah yang rawan merebaknya penyakit ini. Anjing dan kucing dapat tertular leptospirosis apabila mengkonsumsi daging tikus yang terinfeksi, bersentuhan dengan kencing tikus, maupun tanah yang terkencingi oleh tikus. Sementara untuk manusia, personal hygiene sangat diperlukan untuk mencegah leptospirosis. Tuberkulosis. Tuberkulosis dapat menyerang hewan loh, seperti sapi, kucing, dan anjing. Meskipun cukup jarang ditemukan pada kucing dan anjing, namun tetaplah TBC merupakan penyakit yang digolongkan zoonosis. TBC dapat disebabkan oleh Mycobacterium bovis dan Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut akan menyerang sistem pernapasan yang dapat menyebabkan kematian apabila tidak ditangani secara serius. Sebagai pemilik hewan yang menyayangi hewan peliharaannya, mari saling menjaga kesehatan satu sama lain agar orang yang kita sayangi tidak kita rugikan.